Di siang hari ini saya akan mempresentasikan elemen-elemen dari teori risiko. Definisi risiko sudah pernah saya sampaikan, tapi saya akan ulangi kembali. Risiko adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membawa pada perubahan ke arah negatif. Nah, perlu digarisbawahi, perubahan ke arah negatif dari keadaan satu objek di bawah pengaruh atau lingkungan internal atau eksternal. Nah, peristiwa-peristiwa yang tadi dimaksudkan itu terjadi di waktu tertentu, jadi waktunya ketahuan dan diikuti oleh kerusakan-kerusakan yang berbeda. Jadi ada menghasilkan satu kerusakan, ada waktunya juga diketahui, kemudian muncul kerusakan-kerusakan. Nanti saya akan lebih jelas lagi dengan memberikan contoh. Nah, ada beberapa contoh nanti akan dibahas, yaitu bidang teknik, kesehatan, perbankan, juga asuransi. Nah, dengan definisi risiko tadi yang ini, definisi risiko yang ada di layar ini, maka memungkinkan kita sebagai seorang statistikawan menggunakan pendekatan statistik untuk memodelkan situasi risiko apapun. Kenapa kita bisa menggunakan pendekatan statistik? Karena tadi disebutkan peristiwa-peristiwa risiko tadi itu terjadi di waktu tertentu, jadi ada data mengenai waktunya, juga diikuti oleh kerusakan-kerusakan yang berbeda. Jadi ada data kerusakan yang kita bisa tahu itu. Artinya ada data di sana, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan statistik untuk memodelkan situasi risiko. Nah, kita coba membangun notasi berdasarkan pada definisi risiko yang tadi. Nah, yang ini kita coba membuat notasi. Sebut saja A besar. Ini kita nyatakan sebagai peristiwa tidak pasti yang disebut peristiwa risiko, di mana peristiwa yang tidak pasti ini, yang A ini berasal dari keluarga peristiwa atau F yang menggambarkan situasi risiko. Jadi ada keluarga peristiwa, yaitu F, ada peristiwa yang tidak pasti, yaitu A. Berarti A besar ini adalah himpunan bagian dari keluarga risiko, atau A himpunan bagian dari F. Peristiwa tidak pasti A ini dikarakteristikkan oleh dua nilai yang tadi sudah kita singgung di definisi risiko, yaitu waktu terjadinya peristiwa, yaitu T, dan besarnya kerusakan, yaitu X. Sehingga kita punya variabel acak T juga variabel acak X. Variabel acak T ini waktu terjadinya peristiwa, variabel acak X itu besarnya kerusakan. Namun demikian, berkembang sehingga muncul nilai yang ketiga, yaitu frekuensi peristiwa N. Jadi nanti peristiwa bisa kita hitung ada berapa yang muncul, dan itu menjadi data juga yang kita nyatakan variabel acaknya oleh N besar. Jadi ada T, ada X, dan ada N. Saya ingin nanya terlebih dahulu, kalau waktu terjadinya peristiwa, pembacaknya pembacak diskrit atau pembacak kontinu kalau waktu? Kontinu, Pak.
Oke, continue Continue. ya. Kalau waktu continue ya. Continue, Pak. Ya, sip. Waktu mau baca continue. Kemudian besarnya kerusakan. Ini biasanya dinilai oleh uang ini. Jadi satuannya rupiah misalkan ya. Nah, kalau uang itu discrete atau continue? Continue, Pak. Oke, continue. Discrete. Oh, ada yang discrete. Baik. Kalau uang continue ya. Waktu continue, uang continue. Bisa dilihatlah di buku tabungan kalian, coba lihat. Di sana ada total jumlah uang yang ada di buku tabungan, itu nilainya bisa koma-koma itu, ya. Jadi uang kita kategorikan sebagai perubahan acak atau variabel acak continue, karena nilai koma-koma mungkin muncul di sana. Nah, satu lagi frekuensi peristiwa, discrete atau continue? Discrete. Discrete. Oke, discrete ya, frekuensi peristiwa karena terkait dengan ada berapa kali peristiwa itu muncul. Jadi jumlah kali ya, tidak mungkin 2,5 kali muncul begitu, nggak mungkin seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kita coba sekarang ke lebih aplikatif di bidang teknik. Perhatikan yang menjadi objek adalah mesin. Nah, untuk mesin, maka peristiwa atau peristiwa risiko yang mungkin terjadi adalah mesin mengalami kegagalan atau kerusakan sehingga tidak berfungsi dengan baik. Nah, kegagalan atau kerusakan itu akan diketahui kapan terjadinya dan besarnya kerugian. Jadi kita bisa tahu, pertama, waktu terjadinya kerusakan mesin, yang kedua, besarnya kerugian diakibatkan kerusakan mesin tersebut. Contoh, ada satu mesin A, misalkan dia ketahuan hari ini jam 7.30 dia mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya waktunya tahu kita di jam 7.30. Kemudian untuk besarnya kerugian atau kerusakan nanti bisa dicari tahu ini mesin rusak karena apa. Misalkan karena komponen A terbakar, maka komponen A diganti. Nah, besarnya kerugian itu bisa ditaksir dari penggantian komponen A itu. Dari mulai beli komponen, kemudian biaya memasang, itu menjadi masuk ke besarnya kerugian itu. Contoh kalau misalkan komponen A itu harganya 200.000, biaya masang 20.000, maka besarnya kerugian jadi 220.000 begitu, ya. Jadi kita punya data terjadinya kerusakan dan data besarnya kerusakan. Nah, untuk kerusakan tertentu dapat diketahui frekuensi kerusakannya. Contoh tadi kan kerusakannya akibat kegagalan komponen A ya. Bisa jadi di waktu yang lain bukan karena komponen A, misalkan komponen B. Nah, kita bisa tahu nanti kalau mesin rusak karena komponen A ini dalam 1 tahun berapa kali, kita bisa tahu itu. Lanjut, bidang kesehatan, objeknya manusia, peristiwanya sakit atau cacat atau mati, maka kita bisa tahu waktu dan besarnya kerugian akibat
sakit, cacat, atau mati. Kapan sakitnya, kemudian bagaimana cara menghitung besarnya kerugian akibat sakit. Gampang, tinggal kita lihat saja ini yang sakit, dia berobat ke dokter, biaya dokter 75.000, biaya obat 25.000, berarti besar kerugiannya 100.000 begitu. Ya. Itu juga dengan yang cacat dan mati. Biasanya kalau mati besar kerugiannya jutaan gitu, misalkan 150 juta gitu. Karena dia dapat santunan, dia ikut asuransi kematian. Nah, untuk peristiwa tertentu dapat diketahui frekuensi terjadinya. Contoh, kalau yang menjadi perhatian kita adalah sakit demam, kita bisa tahu seseorang itu dalam 1 tahun sakit demam berapa kali, gitu. Ya. Nah, lanjut. Perbankan, objeknya nasabah, peristiwa pembayaran tidak lancar. Nasabah ini pinjam uang ke bank, kemudian dia harus nyicil uang pinjaman tersebut, ada kemungkinan cicilan uangnya tidak lancar, pembayarannya ke bank, dan nanti kita tahu waktu dan besarnya cicilan tersebut. Lanjut, asuransi, objeknya manusia ataupun barang berharga bisa. Peristiwanya kalau manusia peristiwanya mati, ini nanti muncul asuransi jiwa. Kalau peristiwa yang menjadi perhatiannya adalah sehat sakit, maka muncul asuransi kesehatan. Kemudian kalau objeknya kendaraan bermotor, kendaraan mungkin tabrakan, peristiwa yang mungkin terjadi, kendaraannya hilang, dicuri orang, dan lain sebagainya, ini muncul asuransi kendaraan bermotor. Kemudian peristiwanya gedung kebakaran, gedung porak-poranda karena gempa bumi dan lain sebagainya, ini muncul yang namanya asuransi harta benda. Nah, peristiwa-peristiwa di atas dapat diketahui kapan terjadinya, juga besarnya kerugian. Juga dapat diketahui frekuensi untuk peristiwa tertentu yang terjadi. Oke, itu untuk PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan file PDF yang sudah saya share juga di e-kuliah. Izin share screen untuk PDF. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Ini saya dapat artikel dari Vladimir Rykov, orang Rusia. Dia bikin artikel yang namanya elemen-elemen dari teori risiko umum. Ini jumlah halamannya banyak sekali, tapi saya akan percepat presentasinya, kemudian ada beberapa yang saya lewat. Ini yang penting-penting saja yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum saya menyampaikan topik ini, apa yang ingin saya sampaikan ini ada hubungannya dengan file PowerPoint yang tadi disampaikan. Di file PowerPoint tadi itu disampaikan ada beberapa perubahan acak yang muncul dari peristiwa risiko. Nah, di artikel yang tampil sekarang ini lebih dalam lagi ke aspek statistik terkait dengan bagaimana memodelkan variabel-variabel acak yang tadi muncul. Kita tadi punya data untuk variabel acak waktu, ya, waktu terjadinya peristiwa risiko. Kemudian yang kedua,
besarnya kerugian akibat peristiwa risiko yang muncul. Yang ketiga adalah frekuensi peristiwa risiko yang muncul. Tapi secara umum kita punya dua pembacak, yaitu yang diskrit dan yang kontinu. Kalau diskrit yang frekuensi peristiwa, kalau yang kontinu adalah waktu terjadinya peristiwa dan besarnya kerugian akibat peristiwa yang muncul. Sebelum ke sini, yang PowerPoint ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan yang PowerPoint? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum, kita lanjut ke penjelasan artikel yang tampil, elemen-elemen dari teori risiko. Ini outline dari artikelnya, saya lewat. Ini risiko-risiko yang istilah risiko muncul di berbagai bidang matematik, engineering, economic, environment, management, biology and medicine, dan lain-lain. Saya lewat-lewat saja dulu. Ini terkait dengan risiko. Kemudian ada beberapa contoh risiko ini. Nanti kalian bisa baca lebih rinci, tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa terkait dengan pemodelan secara statistik data-data yang muncul dari peristiwa risiko ya. Oke, dari sini. Jadi risiko itu bisa dimodelkan karena dia pembacak, maka model untuk pembacak itu biasanya kita sebut sebagai distribusi ya. Nah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu yang namanya fungsi distribusi kumulatif. Dan ini sudah dibahas di mata kuliah pengantar peluang ya. Jadi silakan kalian baca kembali teori fungsi distribusi kumulatif. Kalau ini fungsi distribusi kumulatif untuk dua pembacak T dan X. T itu tadi waktu ya, X itu besarnya kerugian. Tapi kalau satu-satu fungsi distribusi kumulatif untuk T, fungsi distribusi kumulatif untuk X, ini berarti fungsi distribusi kumulatif marginal masing-masing pembacak ya. Kemudian, ada yang namanya fungsi reliabilitas atau fungsi survival. Fungsi reliabilitas atau fungsi survival, kalau fungsi reliabilitas biasanya disimbolkan oleh RT, kalau fungsi survival disimbolkan oleh ST, biasanya begitu. Dia ada hubungannya dengan fungsi distribusi kumulatif, yaitu 1 dikurangi fungsi distribusi kumulatif. Jadi fungsi reliabilitas atau fungsi survival itu adalah 1 dikurangi fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini gambaran dari fungsi reliabilitas yang merah, kemudian yang biru adalah fungsi distribusi kumulatif. Ya, bentuknya S kalau fungsi distribusi kumulatif, paling tinggi 1, paling kecil 0, karena fungsi distribusi kumulatif itu peluang.
Kalau fungsi reliabilitas S terbalik, karena dia 1 minus FP ya. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi densitas peluang, yaitu turunan dari fungsi distribusi kumulatif ya. Fungsi distribusi kumulatif sendiri, kalau dia kontinu maka integral. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke momen. Sebentar, saya ada telepon dulu ya. Baik, Pak. Maret pokoknya nanti 28 Maret. Ya betul sebelum ya tahu. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Itu dia pakai nama kami TTI. Hadir? Masih Pak. Sih. Oke, kita lanjut. Ini ada istilah momen. Ekspektasi lah begitu ya, ekspektasi atau momen. Kalian juga sudah pernah belajar di pengantar peluang. Di sini ada momen atau ekspektasi untuk pembacak T waktu, kemudian di bawah ada ekspektasi X. Karena tadi kita sudah sepakat waktu dan besarnya kerugian itu adalah kontinu, maka kalau kita mau menghitung ekspektasi kan diintegralkan ya. Nah, ini integralnya, integral dari ekspektasi T, kemudian yang di bawah ekspektasi X juga begitu. Kemudian yang di bawah ekspektasi T, ini varians dari pembacak T, variansnya. Yang paling bawah persamaan 17 juga varians untuk pembacak atau variabel acak X. Jadi ini momen dari variabel acak X dan variabel acak T. Momen itu penting, ini dalam rangka mengeksplor data kita, baik data waktu peristiwa risiko ataupun data besarnya kerugian akibat peristiwa risiko yang muncul itu. Selain distribusi untuk T dan X tadi. Nah, kemudian kita lewat ini. Ini ada beberapa jenis distribusi nih. Beberapa jenis distribusi, ada distribusi yang digeser, shift. Kemudian distribusi yang diskalakan kembali. Ada distribusi yang namanya dipancung, truncated distribution, distribusi terpancung. Ini kita punya mahasiswa yang tugas akhirnya truncated distribution. Kemudian ada distribusi mixture, ada integrated tail distribution. Oke, ada distribusi compound,
Kita lewat dulu. Nah, kemudian kita masuk sekarang model-model atau distribusi-distribusi untuk pembacak diskrit. Di sini ada uniform distribution, distribusi seragam. Kemudian distribusi Bernoulli, ada distribusi geometrik, ada distribusi binomial, binomial negatif, Poisson. Nah, kemudian ada tabel yang meringkas nama-nama distribusi, kemudian nama-nama distribusi ada di kolom ke-1, kemudian fungsi masa peluangnya ada di kolom kedua, rata-rata dan variansnya di kolom ketiga dan keempat. Ada Poisson, geometrik, binomial, binomial negatif, logaritmik. Nah, lanjut, ada distribusi kontinu, model-model untuk pembaca kontinu. Ada uniform distribution, distribusi seragam, distribusi uniform. Uniform itu ada yang diskrit, ada yang kontinu ya. Ini yang kontinunya. Ada distribusi eksponensial. Ada distribusi eksponensial digeser. Dari mana tahu gambar ini digeser? Ini ada harusnya diawali di sumbu tegak, tapi ini digeser dikit begitu. Maka ini namanya shifted exponential distribution. Ada gamma distribution, ada log normal distribution, Pareto distribution, Weibull distribution, ada distribusi normal terpancung, truncated. Nah, kemudian ada tabel ringkasan dari distribusi-distribusi yang barusan dibahas. Ini ada di tabel 53 ya, ada nama distribusinya, kolom ke-1, kolom kedua fungsi densitas peluangnya, kolom 3 ke 4 rata-rata dan variansnya. Oke, jadi begini ringkasannya. Ringkasannya adalah risiko itu memunculkan beberapa data atau pembacak, yaitu pertama waktu terjadinya peristiwa risiko, yang kedua besarnya kerugian akibat munculnya peristiwa risiko, yang ketiga frekuensi peristiwa risiko. Nah, variabel-variabel acak ini yang muncul dari peristiwa risiko ini dapat dimodelkan oleh seorang statistikawan dengan menggunakan distribusi-distribusi yang cocok untuk data tersebut. Di mana tadi sudah dibahas beberapa distribusi yang bisa dipakai untuk memodelkan ketiga variabel acak tadi. Diskrit sudah dibahas, kontinu juga sudah dibahas. Dikasih tahu juga di sana namanya model, nama modelnya apa, fungsi densitas atau fungsi massa peluangnya seperti apa, rata-rata dan varians dari pembacak itu seperti apa. Sehingga kalau kita dihadapkan pada data yang itu akibat munculnya peristiwa risiko, maka kita sebagai seorang statistik bisa memodelkan peristiwa risiko apapun begitu ya di kehidupan nyata nanti. Jadi tugas kalian adalah bisa memodelkan data-data yang muncul dari peristiwa risiko yang muncul. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai ringkasan. Ada pertanyaan yang mau disampaikan?
Belum, Pak. Oke, kalau sampai sekarang belum, di e-kuliah ada daftar hadir, silakan diisi. Kemudian ada tugas dan kuis, silakan dikerjakan. Jangan lupa teknis pengumpulannya seperti apa, sudah disampaikan juga di sana. Kalaupun nanti di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya di grup WA ataupun di e-kuliah. Oke, itu Maaf, Pak, saja. kalau pengumpulan tugasnya boleh diketik atau ditulis tangan. Boleh diketik juga, boleh ditulis tangan. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada, kalian bisa mulai mengerjakan tugas dan kuis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nun, Pak.